Welcome to Potret, podcast training and survival terkini. Cekrek. Tepuk tangan. Iya. Waduh. Ini kita agak unik loh. Gimana? Bajunya kok hitam semua nih. Kita janjian Iya. gak? Enggak lah, enggak janjian. Kita nggak saling kenal nggak gitu? Enggak ya. Kalau itu Ini bohong, memang itu sulap bohong. nih memang kita. Ya. Ini gue tinggal kurang ijo-ijo Kurang nih. hijau-hijau. kurang hijau-hijau nih. Di chat aja gimana nih? Iya. Iya lo, tumben lo, kita hitam-hitam semua ya. Iya. Mungkin karena yang mau kita bahas itu sesuatu yang mungkin awalnya menyedihkan gitu ya. Waduh, Peristiwa awalnya yang menyedihkan. tidak dinyana-nyana. Tidak terduga. Iya, tidak terduga gitu ya. Kirain ini kita Apa tuh? itu mau bahas sesuatu horor. Enggak, Oh, iya. Goib ya. Pokoknya kalau bahas horor, gue pasti nggak ada di sini, Pak. Iya, pasti Abid yang di sini. Nanti habis sini. Benar. Kuncen. Kuncen. Jadi Oke. kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas beberapa waktu lalu tuh ada pagelaran. Ini kayak wayang kulit ini kayaknya pagelaran wayang kulit ini. Ada apa namanya? Piala Oscar. Piala Piala Oscar. Oscar. Emang ini namanya Piala Oscar ya? Apa sih namanya? Bener kan? Penghargaan Oscar ya? penghargaan Oscar. Ya itulah Iya, pokoknya iya. ya. Heeh. Terus ada apa itu? ini Pak, ada Will Smith ya. Wah, itu lagi heboh banget tuh beberapa waktu lalu Ya, kan. beberapa minggu yang lalu ya. Itu heboh banget tuh. Itu sempat ramai banget di IG, di Ya, TikTok. iya, Seperti betul, jadiin meme juga kan? Bener. Peristiwanya Will Smith yang menampar The Rock ya? Bukan ya? Kalau The Rock ditampar sama Will Smith yang kebalik nanti. Dibanting. Dibanting sama The Rock ya. Chris Rock ya. Iya, Chris Rock. Chris Rock itu seorang apa sih, komedian ya? Iya, komedian. Mungkin sebelum kita bahas itu, mungkin dari teman-teman bisa cerita dulu nggak? Siapa tahu Gens nih ada yang nggak tahu. Ada apa itu memangnya misalnya? Iya, benar-benar. Harusnya ditampilin ya. Harusnya tampilin Sayangnya video ya. kita belum punya TV yang bisa menampilkan datanya Ntar gitu ya. editor tolong diedit lah ya, Iya. tampilin gambar. Tolong ya, dikasih gambar ya. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? Okay. Jadi ceritanya kan si Chris Rock gitu ya mencoba berkomedi di depan panggung. Itu stand up gitu ya, stand up komedi Iya, ya. semacam stand up komedi sebelum membacakan nominasinya Kirain bacain doa. dong. Membaca nominasi dia coba stand up komedi ya, coba berkomedi tapi komedinya itu menyinggung seseorang, menyinggung istrinya dari Will Smith. Iya, gitu guyon ya. sebenarnya ya, Guyon, tapi guyonnya itu fisik gitu ya. Ah. Kalau sekarang tuh terkenal Roasting ya? body Body shaming, body ya, Body ya. shaming. Body skimming sama shaming beda ya? Beda ya. Susu skimming ya, beda ya. Nah, kebetulan kan dia menyinggung rambutnya dari istri Will Smith. Ya, gitu yang kan. waktu itu Kebetulan lagi rontok ya. Rontok gitu karena penyakit tertentu gitu ya. Iya, betul. Nah, Will Smith-nya nggak terima tuh. Will Smith-nya nggak terima, maju ke depan panggung, lalu menampar dari Chris Rock. Sadis emang. Nah, sehabis itu beritanya viral kebesokan harinya tuh. Waduh, videonya di mana-mana gitu kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Kontra. Pernah dengar juga tuh lihat dari si Panji stand up Indonesia yang sekarang ada di New York. Iya. Supaya dia Oh bisa iya, lagi merasa di New York ya? Iya, dia lagi di New York. Dia lagi coba untuk jadi stand up di sana. Berkarir sepertinya. di New Berkarir York. di New York ya. Oh, Supaya iya. bebas berbicara kayaknya mungkin ya. Atau ada yang bilang siapa tahu ada pengikut fanatik di sana gitu. Oke. Dia bilang begini yang menarik. Ternyata ada perbedaan yang cukup mencolok antara netizen yang ada di Indonesia dengan netizen yang ada di US gitu. Iya. Dia bilang bahwa kalau di US itu justru yang dibelain banyak netizen itu adalah Chris Rock-nya gitu. Oh. Sementara kalau orang Indonesia itu yang dibela adalah Will Will Smith-nya. Smith-nya. Kenapa? Karena mungkin budaya ya. Kalau aku pikir-pikir benar juga sih, karena budaya kita kan lebih pada bagaimana menghargai orang, bagaimana sopan gitu ya, bagaimana Melindungi istri gitu ya. melindungi istri gitu maksudnya ya, lebih kepada
hubungan emosional itu menjadi bagian yang sangat penting gitu ya, yang harus Iya. dipertahankan gitu ya, yang kalau bisa pakai mati, Waduh. carok Itu tuh. kalau kita orang Madura kan pakai carok kan gitu. Ya. Budaya patriarki ya. Patriarki. Waduh, kebapaan, kebapaan. Ya, saya tahunya patriot ya. Itu pahlawan patriot gitu ya. Iya, iya. Patriarki, betul. Nah, hari itu ini jadi mungkin bedanya. kita bahas itu ya, bahas tentang, tapi kita coba melihat dari sudut pandang dua-duanya Iya. nih. Benar-benar. Harus- kita harus netral, objektif, netral. objektif. Harus netral ya. Benar. Jangan sampai habis nih saya pukul Anda. Naik meja. Iya. Gitu. Pokoknya Iya, kita Naik ring lah, jangan naik ring kayak iya. Aza sama si ini ya. Tapi memang kalau yang tadi Pak Gun bilang kenapa di Indo, netizen Indo lebih pro si Will Smith. Bisa jadi karena orang-orang Indo kebanyakan lebih tahu Will Smith Bener juga. instead of si Chris Martin tadi. Bukan. Chris John itu, Chris John. Kalau Chris John yang ditampar, dibalik ya, Waduh. cepiar semaput tuh langsung kan Hook kiri, hook kanan, uppercut. Ya, nah kita coba Iya, bahas iya. dari dua-duanya ya. Menurut teman-teman gimana nih? gimana? Pak Gon dulu deh. Saya ngelihat fenomena yang menarik. Yes. Ini bahasanya berat nih ya, pakai fenomena gitu. Fenomena yang menarik di peristiwa itu karena ada juga sih sebenarnya yang ngomong itu settingan. Ya di luar itu settingan atau enggak gitu ya. Memang pernah juga dengar dari si Gilang. Ya, Gilang siapa namanya? Gilang Dirga. Gilang Dirga. bukan Gilang Ramadan, bukan? Bukan ya. Gilang siapa yang stand up itu? Gilang Dirga ya benar ya? Ya bukan. Gilang Gilang Dirga itu yang bisa siapa itu ya, yang bisa Ini Gilang Suwito. Bukan. Bukan itu karyawan DC. pokoknya seorang stand up yang temannya Uus tuh Gilang siapa? Gilbas, Gilbas ya betul. Gilang Baskara. Gilang Baskara betul. Nah itu dia sempat bilang apa sih batasan dari sebuah komedi gitu ya? Kalau kita ngomongin komedi ini dari sisinya Chris John tadi ya. Ya. Chris Rock. Jelas. Aduh, itu Chris Rock. dia bilang komedi itu sebenarnya tidak ada batasan gitu. Orang boleh berkomedi tentang apapun gitu. Yang membatasi itu sebenarnya bukan komedinya, tetapi yang membatasi adalah tempat dan orang yang ada di situ gitu. Oke, Jadi jadi kalau kita berkomedi harus tahu tahu tempat, tempatnya. tahu orang yang dituju. Jangan sampai komedinya justru yaitu tadi mencoreng tempat atau mencoreng orang tertentu yang ada di situ. Kurang lebih begitu kalau dia bilang kalau ngomongin komedi ya. Iya, iya. Itu dari sisi Chris Chris Rock. Chris Rock ya, Chris Bo sepatu jadi namanya nggak benar-benar terus ya gitu. Kalau dari sisi si Will Smith-nya memang sama juga ya mungkin ya. Ngomongin boleh nampar, tapi tahu tempat sama tahu siapa yang ditampar gitu ya. Kalau ditampar tadi The Rock kan repot ya, bukan Chris Rock tapi The Rock ditampar juga repot gitu. Pertanyaannya gitu ya, waktu Will Smith nampar gitu ya, setengah jam kemudian dia ngerasa malu nggak ya? Waduh, jadi ini nih, jadi tontonan nih gitu kan. Karena itu event internasional. Internasional gitu ya. loh, dituntun seluruh dunia gitu kan. Butuh segera nggak? Kalau segera kita telepon Will Boleh Smith. Pak kita sambungkan ke Will Smith? Boleh. Halo Will. Will gitu. Will. So akrab banget. Gitu. Iya, iya. Tapi itu memang yang terjadi ya. Jadi kalau tadi menanggapi dari dua sisi, komedi pada dasarnya mungkin netral. Gitu betul, ya. betul. Tapi kalau ditempatkan di tempat yang salah, di posisi yang salah, itu bisa jadi Nggak netral jadinya. nggak pas lah gitu. Iya. Mungkin lain cerita kalau kita nonton stand up komedi, ya berarti orang yang datang ke sana mungkin dalam Sudah. posisi saya sudah siap mendengarkan Iya, komedi gitu ya. Betul. Kalau kemarin kan eventnya event megah gitu, jadi mungkin dari sisi si penonton audiens juga mungkin tidak siap nih kalau misalnya ternyata ada komedi-komedi yang Sedikit. dilempar. Ya. Dark jokes. Joke. dark. Kalau dari sisi si Will Smith gitu ya, kalau menurut gue nih lebih ke arah bagaimana manage emosi. Kalau di emosional itu kita tahu namanya emotionally hijack. Jadi bagaimana emosi itu menghijack logika berpikir dan lain-lain. Nah mungkin ketika dia nampar dan lain-lain, dia nggak kepikiran tuh bahwa yang gue lakukan Dampaknya apa benar ya? atau tidak. Dampaknya benar atau tidak. Ini ditonton orang-orang benar jadi contoh atau tidak. Iya, Nah iya. mungkin dia udah enggak karena mungkin sudah tergolak, terhijack itu dengan perasaan marahnya Iya, itu gitu ya. Benar. Dan itu mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga kan ya. Sering banget tuh kadang-kadang kan kalau lagi misalkan lagi di jalan atau apa, nah emosi sama kendaraan lain. Sumbu pendek ya, sumbu Iya, pendek. jadi sumbu pendek gitu kan. Nah, bener banget sih tadi coba ngelihat dari sisi Will Smith-nya juga kalau misalkan
apa ya, sebenarnya nggak salah juga gitu ya, nggak salah karena mungkin di kondisi saat itu Will Smith lagi emosi, mungkin malu juga gitu ya, dibercandain gitu ya, ya secara nggak sadar ngerespon itu Iya. gitu ya. Atau mungkin dia ngelihat reaksi istrinya. Karena Ah. ada juga yang bilang setelah lihat reaksi istrinya yang tidak suka itulah baru Will Smith jadi emosi. Padahal sebelumnya dia masih ketawa-ketawa gitu katanya. Tapi ya nggak tahu ya. Karena kan aku juga nggak ngelihat sih apa durasi panjangnya itu gue Iya. juga nggak lihat gitu ya. Cuman katanya setelah itu bisa jadi terus tadi hijacknya itu datangnya lihat dari emosi istrinya yang emosi terus Iya. terhijack Terhijack. logikanya gitu ya. Atau dibisikin, Pak tampol. Kayak nggak mungkin deh kalau kayak gitu. Ada malaikat di kanan kiri ya. Ada yang pakai ini tanduk, ada yang pakai malaikatnya gitu ya. Terus yang tanduk bilang tampol aja gitu ya. Atau jangan habis itu gitu, sebenarnya istri nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya istrinya menerima lelucuan itu gitu ya sebenarnya. Takutnya lucu kok katanya Chris Rock gitu ya. Kok malah ditampar gitu. Will Smith jadi malu sendiri gitu kan. Nggak ada yang tahu di belakang. Tapi intinya bahwa sebenarnya kalau dia bisa bertahan dengan sedikit berlogika sedikit itu ya, menahan supaya nggak terhijack tadi ya. Minimal mungkin dimulai dengan tarik nafas gitu ya. Nah ini nih. Tipsnya gimana Pak? Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita sempat ngobrol tuh sama Pak Reki kalau masih ingat Oh, dengan iya. 5 tips tadi kan salah satunya adalah sabar gitu. Supaya sabar gimana sih? Tarik nafas yang pertama gitu. Orang tarik nafas itu memberikan waktu untuk Berpikir. kiranya memilih gitu. Iya. Ini kalau kita ngomongin di proaktivitas gitu ya, Iya. di BEP Seven ya, Habits BEP ya. di BEP, di Seven Habits itu di proaktivitas jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu adalah bagian dari pilihan kita sebenarnya. Oke. Kalau kita nggak mau memilih, maka kita akan dipilihkan orang lain. Berarti kita akan jadi apa ya, korban sebenarnya. Padahal sebenarnya kita bisa jadi pelaku kalau kita mau memilih. Makanya termasuk mau marah atau enggak ya pilihan. Caranya gimana? Ya mungkin paling gampang, paling sederhana adalah tarik nafas. Tarik Gitu. nafas, mencoba untuk berpikir dulu ya Pak. Memberikan waktu untuk memilih tadi loh. Kadang-kadang kita Iya. nggak memberikan waktu untuk memilih gitu. Iya. Dan kalau dari gue, nggak tahu abis ini baptis nih ya. Sebetulnya pada dasarnya emosi itu kan sesuatu yang netral ya. Marah itu kan emosi dong. Iya betul. Apakah orang tidak boleh marah? Nggak juga. Marah boleh nggak? Boleh. Kayak Chris, salah. Kayak si Will Smith. Dia apa? Marah. Malu. Reaksi emosinya salah nggak? Kalau menurut gue sih itu nggak salah. Itu betul-betul aja. Cuman yang jadi kurang tepat adalah Tempatnya tadi ya. bagaimana dia mengekspresikan kemarahan dan rasa malunya itu. Kan ya bisanya kayak gue marah tapi gue sampaikan dengan cara yang lebih proper misalnya gitu ya. Jadi misalnya kayak Saya marah loh. nanti di akhir misalnya terus dia samperin, gue sebetulnya marah loh dengan cara lo ngomong tadi, gue sebetulnya tersinggung bla bla bla. Itu kan sebetulnya dia marah tapi disampaikan dengan cara yang tepat gitu. Makanya kalau kita bahas mukul salah nggak? Ya salah lah maksudnya karena bukan berarti ketika kita marah kita jadi berhak untuk mukul dan perilaku mukul itu jadi bener gitu lah. Nah, itu mesti kita perlu hati-hati. Gimana Tis? Bener banget sih. Jadi gimana cara kita memanage kemarahan kita, memanage emosional kita gitu ya. Jadi ada tuh kata-kata kalau misalkan kita marah, kita harus berpikir tuh, habis marah itu jangan-jangan kita lebih malu lagi gitu kan. Jadi cobalah memanage emosi kita, memanage kemarahan kita supaya apa? Supaya kita nggak malu nanti habis kita marah gitu kan. Nah, kalau misalkan dari Chris Rock-nya sebenarnya kita juga bisa belajar nih. Belajar gimana cara bisa menempatkan diri di tempat atau di lingkungan kita. Gak semua bisa dibercandain, ya. Gak semua juga kita bisa bisa ngatain orang. Kalau kita nggak kenal gitu kan, nggak kenal dekat terus ngatain di tengah-tengah orang banyak gitu ya pasti orang juga emosi gitu ya. Nah ini pembelajaran penting sih buat juga generasi Ansefal gitu ya. Kalau misalkan mau bercanda, mau mau ngeceng-ngecengin orang gitu ya. Lihatin dulu ya, Lihat dulu, observasi dulu orangnya gitu. Kalau nggak terlalu deket ya nggak usah lah gitu ya. Kalau bercanda juga jangan main fisik dan segala macam. Nah, jadi generasi Ansefal lebih baik ya. Pertama yang dapat kita pelajarin adalah memanage kemarahan. Nah, memanage emosi, manage marah kita itu penting banget gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan kita mau marah, coba berpikir lagi gitu. Kalau sempat ya. sih, harus sempet ya.
Kadang gitu ya, emosinya yang tadi hijacknya Hijack tadi, gitu, jadi ya nggak sempat mikir. kelewat gitu ya. Nah, yang kedua adalah ya dimanapun, kapanpun itu kita mau bercanda, coba dipikirkan dulu lah. Nggak semua orang bisa kita bercandain gitu. Iya, betul, betul. Yang perlu diapresiasi di akhir lah, terlepas tragedi itu adalah Ya, menurut mereka saling gue, minta maaf ya. Iya, dua-duanya minta cukup maaf. gentle Iya. dan cukup mature. Dalam arti gini, si Chris Martin kalau baca-baca, Chris Rock, Kok bisa Chris Martin ya? Iya. Dan dia Martin siapa? sadar Gading dia Martin? salah agak lama gitu ya. Chris Rock gitu ya. si Chris Rock itu kalau baca-baca kan katanya polisi itu sudah siap. Oh iya benar. Iya ya kan sudah siap Sudah gitu. siap Cuman menangkap. dari dia juga merasa kayak gue punya bagian juga nih dalam kejadian ini. Tidak mengusut lebih panjang. Dari sisi si Will Smith juga ketika dia melakukan tindakan yang kurang tepat di depan publik, Dia juga minta maaf dia ya. minta maaf di Iya. depan publik juga. Jadi itu sesuatu yang mature lah. Nah, Ya. Jadi artinya bahwa sebenarnya gini, semua tindakan kita itu sebenarnya netral gitu ya. Yang bikin nggak netral itu adalah cara kita melakukan tindakan tersebut gitu kan. Tadi Iya. minta maaf itu netral, tapi dengan minta maaf di depan banyak orang menjadi sesuatu yang lebih besar lagi dampaknya gitu ya. Jadi marah juga sama, marah juga netral sebenarnya, boleh marah kan. Iya. Cuman masalahnya adalah tadi Batus bilang ya tergantung bagaimana cara kita menyampaikan kemarahan itu iya. gitu ya. sampaikan dengan elegan lah gitu ya. Kayak tadi Irfan kan samperin. Saya marah, saya sedih gitu ya. Itu kayak ini ya, Susana marah. Satenya bang 100.000 tusuk gitu ya. Iya. At the end mereka Oke. maaf-maafan lah ya. Seperti bulan ini lah ya. Iya, happy ending lah seperti bulan ini gitu kan. Bulan yang penuh berkah. Waduh. Berkah, Kalau gitu karena bulan penuh berkah. berkah gitu ya, dan pasti podcast ini disiarkan sesudah bulan Ramadan. Jadi kita bisa jadi pas menyampaikan bulan Ramadan juga jadi bisa pas ya. bulan Ramadan juga ya. Tergantung editor ya. Iya. Kelar kapan kira-kira? Tolong diatur ya. Jangan sampai ini udah terlalu lama nih. Iya, Iya. tahun depan. Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan. Oke. Kalau gitu Dan potret pasti tidak lepas dari banyak kesalahan, termasuk juga omongan kita bisa jadi juga tadi ya, benar. tidak pada Menyinggung tempatnya gitu ya, tidak pada tempatnya, mungkin juga ada yang tersinggung, mungkin ada yang marah tapi tidak tersampaikan gitu ya, karena tidak bisa mau menyampaikan lewat mana gitu kan ya. Karena kita masih tertutup gitu ya, mau komen itu komennya belum tahu belum mana dibuka gitu, ya. sengaja kayak belum dibuka. Intinya dari potret. Oke. Sebentar. Ini kameranya mana nih? Biar kita lihat nih buat Oh, yang teman-teman situ ya, ya. Oh ini Interest closingnya File. di sini ya. Oke ya. Kami dari Potret mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.